Sukses bagi saya sendiri, sukses itu penilaian orang. Oh, oke. Iya, penilaian orang bisa ketika dalam satu sisi saya dilihat sukses, benar. Tapi ada satu sisi melihat saya itu gagal, benar juga. Oke. Penilaian orang. Tapi yang paling penting bagi saya adalah hidup ini perjalanan yang harus kita jalanin. Oh, oke. Karena ketika kita berhasil sampai di satu tempat, ingat ada perjalanan lagi. Ya, itu. Hai Sobat Kreatif, ketemu lagi bersama saya Irna dan kali ini kita akan berbincang dengan seorang dokter yang karismatik, tampan, dan banyak fansnya, yaitu para ibu-ibu. Oke, langsung aja kita sebut Dokter Caput atau yang punya nama Dokter Ketut Putra Sedana SPOG. Hai dokter, apa kabar? Baik, selamat pagi ya, Dek Irna. Iya, senang banget ketemu sama dokter, tapi di sini ya dok ya, bukan di klinik ya. Oke, Dokter Caput ini adalah dokter yang banyak banget yang menilai bahwa wah, ini Dokter Caput ini selain profilnya adalah low profile, tapi juga sukses. Banyak banget yang punya pertanyaan-pertanyaan, apa sih kiatnya dokter sebagai seorang yang sukses gitu loh. Menurut Dokter Caput sendiri gimana nih? Menilai kata sukses. Iya, terima kasih. Ini selamat untuk semuanya, salam sehat deh ya. Karena memang sehat itu nilainya paling tertinggi. Sukses bagi saya sendiri, sukses itu penilaian orang. Oh, oke. Iya, penilaian orang bisa ketika dalam satu sisi saya dilihat sukses, benar. Tapi ada satu sisi melihat saya itu gagal, benar juga. Oke. Penilaian orang. Tapi yang paling penting bagi saya adalah hidup ini perjalanan yang harus kita jalanin. Oh, oke. Karena ketika kita berhasil sampai di satu tempat, ingat ada perjalanan lagi. Ya, itu. Jadi terus begitu seterusnya. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya. Dan disinilah dalam perjalanan inilah bagaimana supaya kita bisa bermanfaat, supaya bisa kita berguna. Baik sebagai dokter, baik sebagai orang tua, baik sebagai anggota masyarakat, atau sebagai apa saja. Perjalanan hidup ini memberikan makna bagaimana supaya kita berguna. Oke, tapi kalau aku lihat nih dokter kan sibuk nih, entah jadi dokter, ini juga sebagai pengurus di olahraga juga kan, sebagai bapak rumah tangga juga ya kan, pokoknya macam-macam banget kegiatannya Dokter Caput ini, sahabat kreatif. Nah, menurut dokter nih gimana caranya bisa melihat atau memanage waktu antara karir dan sebagai seorang ayah atau bahkan sebagai seorang anak bagi kedua orang tua, itu kan seperti itu. Iya. Jadi dalam hidup bagaimana caranya supaya kita bisa bermanfaat, berguna, tidak di satu sisi saja. Nah, kita dihadirkan, diberikan waktu hidup oleh Yang Maha Pencipta Tuhan 24 jam satu hari. 24 jam satu hari, inilah harus kita manfaatkan. Sering saya menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan, berapa jam sih Anda tidur setiap hari? Oh, dok, 6-8 jam. Coba deh hitung, umurnya berapa? Umur sekarang saya 40. Oh, berarti Anda hanya tidur saja. Seperempat dari umur Anda. Nah, kalau 40 berarti 10 tahun Anda tidur saja. Nah, dalam perjalanan hidup itu ya kita menjalanin banyak waktu yang memang sebenarnya ada. Nah, inilah kita bagaimana bisa mengatur, memanage. Karena ingat, diri kita ini adalah pemimpin loh. Pemimpin untuk diri kita sendiri minimal. Mengatur semuanya, memanage diri, mengatur waktu. Bagaimana caranya kita mengatur waktu ke keluarga sebagai kepala keluarga, bagaimana bisa kita mengatur waktu kita sebagai profesional, sebagai dokter, bagaimana kita mengatur waktu sebagai anggota masyarakat, lingkungan. Nah, inilah memang harus kita lakukan, memanage diri, mengatur diri, karena diri kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Iya, karena kalau aku lihat sahabat kreatif ya, Dokter Caput ini adalah hidup itu enjoy aja gitu loh. Always smile, you know. Iya, ya memang kalau kita jalan tanpa beban,
pasti ringan, pasti enjoy, pasti santai. Apa rahasianya, apa kuncinya? Bagaimana kita menjalaninya ini dengan ikhlas, tanpa pamrih. Karena keikhlasan ini yang sebenarnya bagaimana kita melepaskan beban-beban yang ada dalam diri kita. Sehingga perjalanan yang kita tempuh, yang kita jalanin ringan. Pamrih seperti misalnya kita melakukan A supaya dapat ini, supaya dapat itu. Ini kan sebuah target. Target ini sebenarnya membebani kita. Nah, otomatis beban inilah yang menyebabkan langkah kita menjadi terhambat atau lebih lambat. Lepaskan itu, lepaskan target, lepaskan harapan, lepaskan semuanya, jalanin, ya. Jalanin dengan ikhlas. Ya, nah didasari atas apa? Atas niat. Niat, karena apa? Rumus saya bahwa ketika ada niat, 1000 jalan akan dibukakan. Tapi ketika tidak ada niat, 1000 alasan akan terucap. Rumus yang bagus banget. Nah, tapi kalau misalnya melihat posisi kondisi Dokter Caput sekarang, kita harus tahu sahabat kreatif yang mudah-mudahan nantinya bisa menginspirasi bahwa flashback dulu yuk, Dokter Caput ketika masih sekolah, ya kan? Sekolah dasar beliau itu jualan es kaput. Agak beranjak remaja jadi kernet. Nah, ceritain dulu dong Dok, ini sangat-sangat menginspirasi. Jadi sebenarnya nggak gengsi hitungannya ya, nggak boleh gengsi atau nggak ada kemauan, apa-apa memang ada kemauan. Benar sekali itu. Saya sering menyampaikan ke rekan-rekan, ke teman-teman, jangan deh melihat orang sukses berhasil saat ini. Lihatlah prosesnya. Perjuangannya. Pelajarilah perjuangannya, pelajarilah prosesnya. Karena tidak ada istilah hasil akan mengkhianati sebuah proses. Cakep banget. Nah, saya memang waktu kecil, ya memang itulah didikan penggemblengan dari orang tua untuk mandiri. Nah, kebetulan ya memang ekonomi dari keluarga, kita banyak saudara, nah otomatis minimal lah ikut untuk mencari bekal untuk sendiri. Nah, dasar nama Caput itu ya asalnya dari dagang es kaput itu. Gitu. Nah, udah tahu kan? Udah tahu kan jadinya berarti Dokter Caput itu memang berasal dari es kaput tersebut ya. Padahal waktu kecil saya pun juga merasa risih dipanggil karena kalau di Bali, di Buleleng khususnya itu nama jelek gitu ya. Nama jelek. Nama alias. Tetapi setelah perjalanan berikutnya di SMP ternyata teman-teman SD lagi ketemu. Ya nama itu terus Caput sampai sekarang. Ternyata nama itu memberikan apa? Memberikan keberuntungan. Berkah ya. Bukan nama jelek lagi, nama bahaya. Baik. Nah, jadi ini sangat menginspirasi. Jadi buat sahabat kreatif yang lagi berusaha juga, nggak cuman buat orang tua tapi juga buat diri sendiri. Tuh, pegang teguh prinsipnya Dokter Caput. Nah, ini aku dapat juga membaca di halaman 53. Sampai apal ya. Jadi jangan lupa sahabat kreatif bukunya Dokter Caput. Ini ceritanya dari awal sampai saat ini hitungannya gitu. Nah, di halaman 53 itu aku ingat banget ketika dokter mengakui bahwa nggak pernah kepikiran jadi dokter gitu loh. Nggak pernah niat jadi dokter, tapi udah jadi spesialis. Dokter maunya apa gitu. Dan dulunya kan udah diceritain tadi bahwa tadinya jual es kaput, terus jadi kernet juga, kan jadi dokter spesial. Oke, gimana dokter ceritanya nih dulu nih? Sebenarnya cita-cita awal saya itu, pikiran saya adalah ke teknik, ke insinyur. Tukang insinyur kata kenapa? Ya karena memang suka saya di pelajaran matematika. Wow. Sampai di SMA saya memilih memilih jurusan fisika. Nah, fisika dalam perjalanannya saya ternyata gagal, tidak berhasil menempuh mencari di sekolah teknik, sehingga 1 tahun saya harus
tanda petik nganggur, ya istirahat. Karena apa? Karena orang tua tidak mampulah menyekolahkan di swasta. Nah, otomatis dalam 1 tahun itu saya isi untuk belajar, bermain ke rumah teman-teman, dan suatu saat ini pengalaman yang sangat menginspirasi, memotivasi, membangkitkan dan merubah cita-cita keinginan awal menjadi keinginan menjadi dokter. Karena saya ke tempat teman, kebetulan di Lombok di Mataram, ya saya melihat saudara di teman tuh sakit nggak berdaya, saya nggak tahu apa-apa. Di situ saya terbersit, kalau saya jadi dokter mungkin saya bisa nolong orang ini. Nah, begitulah ceritanya. Ya akhirnya ya udah, saya memilih untuk tes berikutnya, memilih di Fakultas Kedokteran. Ya ternyata keterima. Ya mungkin disitulah jalannya untuk menjadi dokter. Begitupun juga saya jangankan berpikir jadi spesialis, jadi dokter aja kayak nggak kepikir. Saya harus tahu diri. Tapi dalam perjalanan ketika saya jadi dokter, saya ditugaskan di suatu desa, kebetulan di Buleleng, yang mungkin banyak juga masyarakat yang tahu saya tugas di Puskesmas Sawan 2 dan tinggal di Bebetin. Di situ saya juga diberikan pelajaran oleh pengalaman. Pengalaman ini memang guru yang terbaik, ini kesimpulannya. Nah, saya mendapatkan pasien yang pendarahan, saya anjurkan dia untuk dirujuk di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Keguguran dia. Keguguran ya, saya berusaha dengan ilmu dokter umum saya bersihin, saya rawat gitu. Dia tidak mau sekali. Dan akhirnya dia mau rawat di rumah saja. Kemudian besoknya apa yang terjadi? Besoknya ternyata beritanya pasien itu, ibu itu meninggal. Wah, saya nangis melihat itu. Betul-betul luar biasa. Saya menyesal sekali saat itu. Nah, disitulah saya terbesit, kalau saya jadi dokter spesialis, pasti deh saya akan bisa menangani ini dan tidak mungkin ada orang meninggal sia-sia seperti. Nah, disitulah saya terbesit. Saya mulai nabung, mulai untuk sekolah, dan syukur dalam perjalanan saya diterima. Jadi sekolah PPDS, program pendidikan dokter spesialis di kandungan. Dan hingga sampai saat ini saya menjadi spesialis kandungan. Aduh, terenyuh sahabat kreatif ya, ada haru biru nih saat dokter menceritakan pengalamannya. Tapi emang kalau boleh disampaikan juga oleh sahabat kreatif nih, poin dari selama pengalaman dokter sebelum jadi spesialis itu apa yang sebenarnya yang hanya cerita itu saja kah, ataukah memang ada dari dalam diri emang saya pengen banget ya jadi spesialis akhirnya? Iya, memang itu salah satu pemicu. Yang jelas dalam perjalanan semua dokter umum pasti berkeinginan untuk meningkatkan profesionalisme mereka, tidak saja hanya setingkat umum, tapi sudah ke spesialis. Saya pun juga memang punya cita-cita, tapi saya kembali lagi tahu diri. Biaya tinggi dan saya tidak mungkin nyusahin orang tua lagi dan lain sebagainya. Tapi hal itulah yang memang memicu betul-betul saya. Saya harus, sehingga saya berupaya menabung dan akhirnya ya cukup ya kita sekolah. Dan memang untuk biaya pendidikan memang murni dari tabungan. Memaknai hidup nih dok. Ngomongin soal memaknai hidup, karena dokter kan udah dengan segala macam pengalaman, pembelajaran dalam hidup, yang pastinya sekarang apalagi dokter adalah ayah dari 3 putra. Gimana nih 3 putra loh dok? Kalau dulu kan punya saudara-saudara laki-laki, sekarang punya putra-putra gitu ya. Pengalamannya seperti apa dok? Begini, kalau saya ya semuanya kembali harus disyukurin ya. Saya diberikan anak laki-laki saja tanpa wanita, ya harus saya syukuri. Syukurnya berarti istri saya yang tercantik. Iya, tercantik, gitu. Gak ada saingan ya dok. Jadi syukur banyak ketika diberikan anak laki-laki, protes pingin perempuan, dikasih perempuan protes pingin laki-laki, itu nggak pernah puas. Tapi ketika kita bersyukur di situ selesai. Nah, memaknai dalam rumah tangga misalnya, saya memang ada 2. Yang pertama, bagaimana ketika kita menjadi anak, bagaimana caranya supaya orang tua kita bangga terhadap kita. Itu. Dan
Yang kedua, ketika saya jadi orang tua, bagaimana supaya anak saya bangga punya orang tua saya. Itu aja. Ketika kita sudah bisa menjadikan anak kita bangga terhadap orang tuanya, otomatis dia pun juga akan termotivasi, terinspirasi. Dan bagaimana sih caranya supaya anak bangga terhadap kita? Kita sebagai orang tua harus bisa menjadi role model, menjadi contoh, menjadi figur. Jadi contohlah yang harus kita berikan. Bukan lagi banyak ngomongan, marah, teori, banyakkan teori ya. Contohlah kita berikan. Bagaimana kita memperlakukan orang, masyarakat. Nah, di situ akan dia melihat. Nah, otomatis inilah proses sebenarnya, proses pendidikan tanpa kita sadari. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh. Sehingga saya selalu ngasih tahu ke anak-anak, yang Papa inginkan apa? Bagaimana supaya Papa ini bangga punya anak. Dan saat ini Papa pun itu juga yang Papa lakukan. Bagaimana supaya orang tua Papa, kakek kamu bangga lo punya anak Papa. Nah itu. Jadi itu aja. Dan dalam perjalanan yang sekian lama, sekarang sudah usia kepala 5 ya, 52. Saya dapat kesimpulan bahwa dalam hidup ini yang harus kita jalanin dengan rumus apa? KISS itu. KISS. KISS. Bukan yang gitu ya. Tapi ada ininya nih, ada artinya. Apa K-nya, Dok? Jadi pertama kasih. Jalanilah semuanya dengan penuh cinta kasih. Karena apa? Karena kita lahir dari benih-benih cinta kasih itu. Jalani semuanya dengan penuh cinta kasih kepada sesama, kepada lingkungan, kepada makhluk hidup, kepada siapa aja ngelakuin. Kalau sudah kita bisa ngelakuin dengan cinta, ya, dengan dasarnya cinta dan diimplementasikan dengan kasih, semuanya akan terasa ringan. Sama seperti bagaimana kita mencintai orang yang betul-betul dengan tulus, ya. Semuanya apapun juga akan dikorbankan, kan begitu. Iya benar. Kalau I-nya apa, Dok? Itu ikhlas. Ikhlas. S yang pertama? Sabar. S yang kedua? Syukur. Tapi Dok nih, jadi disimpulkan dari KISS itu adalah jadi kasih, ikhlas, semua perjalanan ya harus melepaskan apa yang menjadi target, harapan, keinginan. Karena dengan itu kita ringan. Kita harus ikhlas. Ikhlas jadi melakukan segalanya tanpa pamrih. Karena apa? Karena tidak ada yang kita lakukan tanpa hasil. Sudah pasti itu. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan. Itu. Dan berikutnya sabar. Sebuah proses itu pasti memerlukan waktu. Nggak usah khawatir. Harus sabar. Harus sabar. Karena tidak ada yang bekerja tidak akan mendapatkan hasil. Dan hasil ini tidak mungkin akan mengkhianati daripada sebuah proses. Jadi sabar. Dan terakhir adalah hasilnya baik, tidak baik, suka, tidak suka, berhasil, tidak berhasil, tetap ujungnya harus bersyukur. Karena di balik kegagalan pasti akan ada nilai-nilai sebenarnya yang ingin diberikan ke kita. Di balik kesuksesan juga pasti ada maknanya. Di balik apapun juga dari yang kita dapatkan sekarang, semuanya penuh dengan makna. Itulah yang harus kita syukuri. Dan semuanya akan tercantum di sini, sahabat kreatif ya. Jadi kisahnya itu sudah dibukukan. Nah, sambil sebagai statement terakhir nih, Dokter. Kan kalau menurut Dokter, sukses yang sudah Dokter katakan itu apakah sudah termasuk sukses buat Dokter Caput sendiri? Pencapaiannya? Keberhasilan saya, kesuksesan saya ketika saya bisa membuat orang lain senang dan bahagia.
Oh, Itu saja. luar biasa. Sederhana sekali. Oke. Ya. That's why. Ya. See, Dokter Caput itu emang wajahnya tuh udah yang familiar. Pertama, always keep smile gitu kan, dan selalu low profile ya. Oke, terima kasih Dokter Caput untuk kesempatannya kali ini. Senang. Siapa tahu kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan semoga menginspirasi untuk sahabat kreatif yang ada di mana saja. Jangan lupa jaga kesehatan karena corona belum musnah. Jadi jangan pernah lengah. Saya Irna. Dan saya Dr. Caput, Dr. Ketut Putra Sedana. Bye. Bye.